Halo kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Alif Alfredo dengan NIM 2407005028 dari program studi teknologi informasi. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang rancangan infrastruktur Museum Digital Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin sedikit cerita kenapa saya menggunakan Gamma untuk membuat presentasi ini. Gamma adalah platform yang berbasis AI yang membantu kita menyusun slide dengan cepat, rapi, dan terstruktur. Ini adalah contoh bijak dalam menggunakan AI, karena kita tetap yang berpikir dan mengatur kontennya. AI hanya membantu memvisualisasikannya dengan lebih baik. Jadi kita hemat waktu, tapi tetap menjaga kualitas isinya. Baik, kita akan memasuki ke pembahasannya. Kita akan membahas infrastruktur Museum Digital Indonesia. Jadi, di sini ada pertimbangan arsitektur jaringan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian arsitektur jaringan. Jaringan di Museum Digital Indonesia ini menggunakan topologi bintang sebagai struktur utamanya. Kenapa topologi ini? Karena ada 4 alasan penting di dalamnya. Yang pertama, itu ada kemudahan pemeliharaan. Nah, di dalam topologi bintang, kalau satu perangkat mengalami kerusakan, perangkat lain nggak akan terganggu. Jadi, misalnya ada satu komputer yang mati, jaringan ke komputer yang lainnya tetap normal. Ini bikin tim IT lebih mudah memperbaiki masalah tanpa ganggu seluruh sistem. Nah, yang kedua, itu ada skalabilitas. Topologi bintang juga memudahkan kalau kita mau menambah perangkat. Fleksibel menambah perangkat baru tanpa merombak sistem. Misalnya, mau nambah kamera CCTV, komputer baru, atau sensor tambahan di museum. Itu tinggal colok ke switch. Nggak perlu bongkar seluruh kabel jaringan. Yang ketiga, itu ada keandalan. Dengan menggunakan switch gigabit, ya kan, koneksi antar perangkat jadi lebih cepat dan stabil. Ini penting untuk museum digital karena banyak data multimedia yang diakses secara bersamaan. Misalnya, gambar resolusi tinggi atau video interaktif. Yang keempat, itu ada keamanan. Kita pakai VLAN untuk membagi akses jaringan. VLAN ini bikin jalur komunikasi staf berbeda dengan jalur pengunjung. Jadi, data lebih aman. Dan yang gak kalah penting, topologi bintang ini memudahkan kita melacak kalau ada masalah di jaringan. Selanjutnya, itu ada skalabilitas dan keamanan sistem. Jadi, sistem dirancang untuk pertumbuhan dan perlindungan data yang optimal. Jadi, sistem museum ini dirancang supaya mudah dikembangkan dan tetap aman. Yang pertama, itu ada skalabilitas horizontal dan vertikal. Artinya apa? Horizontal itu kita bisa nambah perangkat baru tanpa ganggu sistem. Vertikal itu kita bisa upgrade nih server yang ada, misalnya nambah RAM atau prosesor bisa lebih kuat lagi. Contohnya, server lokal kita sudah disiapkan dengan spesifik tinggi. Misalnya di sini ada contohnya. Kita juga pakai cloud stroke seperti AWS, S3,
Google Cloud atau Azure buat backup mingguan. Jika kalau ada bencana di lokasi, data tetap aman di cloud. Kemudian yaitu ada keamanan berlapis. Keamanannya berlapis mulai dari firewall di router dan server, VLAN untuk pisahkan akses, sampai kebijakan kata sandi yang ketat. Lalu ada monitoring real time pakai Grafana dan Prometheus, serta backup rutin harian untuk lokal, mingguan ke cloud, dan bulanan ke offline. Selanjutnya, kita akan memasuki tantangan dokumentasi teknis. Nah, sekarang kita bahas dokumentasi teknisnya. Banyak yang menganggap dokumentasi itu sepele, padahal ini sangat penting supaya operasional museum tetap berjalan lancar. Dokumentasi harus lebih akurat. Yang pertama, lengkap dan akurat. Semua konfigurasi jaringan harus dicatat, mulai dari IP address, VLAN, firewall rules, sampai jadwal pemeliharaan perangkat. Yang kedua itu keterpahaman atau mudah dipahami. Dokumentasi bukan cuma buat satu orang. Semua teknisi harus bisa baca dan mengerti. Jadi memastikan dokumentasi mudah dipahami oleh semua teknisi. Biar kalau ada masalah, siapa saja bisa cepat menangani. Yang ketiga itu ada integrasi visual, menyertakan diagram dan skema untuk pemahaman yang lebih baik. Jadi di sini dijelaskan harus ada diagram, skema, dan ilustrasi, biar teknisi nggak cuma baca angka dan teks, tapi juga lihat gambar strukturnya. Jadi dokumentasi yang baik bikin troubleshooting dan pengembangan ke depan jadi lebih gampang. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang peran AI dalam dokumentasi. Jadi disinilah AI sangat membantu kecerdasan buatan, mempercepat dan mempermudah proses dokumentasi teknis. Yang pertama itu ada ChatGPT. Perannya ini sebagai apa? Yaitu menyusun draft konfigurasi teknis dengan cepat. Berarti di ChatGPT ini bisa bantu kita menyusun draft konfigurasi jaringan atau skrip teknis dengan cepat. Yang kedua itu ada DALL-E, yaitu menghasilkan ilustrasi, ruang pamer, dan tata letak perangkat. Jadi DALL-E ini membantu bikin ilustrasi, tata letak perangkat atau ruang pamer supaya dokumentasi lebih visual. Yang ketiga itu ada DiagramNet. Ini mempercepat pembuatan diagram topologi jaringan presisi. Jadi di sini mempermudah pembuatan diagram topologi jaringan jadi lebih cepat dan akurat. Yang keempat itu ada GitHub Copilot, yaitu mendukung penulisan skrip otomatisasi. Yang berarti ini memungkinkan kita melakukan simulasi, desain jaringan, dan memfasilitasi. Berarti di sini ya kan bukan hanya mendukung penulisan tetapi juga konfigurasi jaringan. Nah, atau backup lah kita bilang. Jadi di sini di simulasi jaringan itu kita melakukan simulasi desain jaringan dan memvalidasinya sebelum diterapkan. Nah, ini semua contoh bagaimana AI mempercepat pekerjaan kita, tapi tetap harus kita review dulu sebelum kita menggunakannya. Terus yang terakhir, ini ada validasi hasil AI dan kritisi dan syuting. Jadi
Tapi yang penting hasil AI tidak boleh diterima mentah-mentah. Jadi hasil AI ini tidak dapat langsung digunakan dan memerlukan validasi profesional. Yang pertama itu ada konfigurasi keamanan. Karena apa? Harus dicek lagi supaya nggak ada celah keamanan. Periksa celah keamanan. Yang berarti atau aturan yang saling tumpang tindih dan akses tidak sah. Yang kedua itu ada dokumentasi teknis sesuai istilah parameter IP dan skema koneksi dengan kondisi real museum. Yang berarti pastikan semua istilah parameter IP, skema koneksi sudah disesuaikan dengan kondisi realnya museum. Yang ketiga itu ada visualisasi diagram. Yang berarti kita sesuaikan gambar AI dengan tata ruang dan perangkat fisik sebenarnya. Jadi gambar-gambar dari AI harus sesuai tata ruang dan perangkat yang benaran dipakai di museum. Yang keempat itu ada etika dan legalitas. Pastikan tidak melanggar hak cipta, bias atau bertentangan dengan nilai budaya museum. Jangan sampai kita pakai hasil AI yang melanggar hak cipta, bias atau bertentangan sama nilai budaya museum. Jadi AI adalah alat bantu, bukan pengganti penilaian ahli manusia. Review kritis menjaga kualitas, keamanan, dan relevansi. Jadi kawan-kawan bisa kita simpulkan bahwasannya itu di rancangan infrastruktur museum digital ini adalah contoh bagaimana kita bisa menggunakan teknologi termasuk AI secara bijak. AI membantu mempercepat dan mempermudah, tapi tetap kita sebagai manusia yang menentukan arah dan kualitas hasilnya. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan dari hasil penjelasan saya. Mungkin saya tutup. Nun wal qalam yawmi surun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.